Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Teman-teman soleh-solehah, bertemu dengan Titir Nasir. Hari ini Titir Nasir akan melanjutkan kembali kisah tentang perjalanan hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kisah yang dibawakan oleh Titir Nasir berjudul tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan Bani Quraisyah. Teman-teman tahu siapa itu Bani Quraisyah? Ya, Bani Quraisyah adalah suku Yahudi yang dilindungi Nabi Muhammad yang hidup di kota Madinah. Bayangin, Nabi Muhammad memimpin umat Islam di dunia dan beliau bersikap bijak, adil, dan welas asih dengan siapapun. Meskipun Bani Quraisyah Yahudi bukan Islam, tapi Nabi Muhammad dan kaum muslimin bersikap baik pada mereka. Nah, pada saat itu kota Madinah di pusat peradaban Islam. Dan Nabi Muhammad untuk menjaga kerukunan antar penduduk, antar masyarakat di kota Madinah, membuat perjanjian dengan Bani Quraisyah. Isi perjanjiannya adalah mereka bersepakat untuk hidup rukun, tidak saling mengganggu, tidak saling berkhianat, tidak saling melukai, tidak juga diizinkan membela musuhnya masing-masing. Mengapa demikian, teman-teman semuanya? Karena pada saat itu umat Islam sedang berusaha bertahan dari serangan kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Pada saat itu terdengar kabar bahwa kaum musyrikin Quraisy Mekah sedang menuju ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Nabi Muhammad mengutus salah satu sahabat untuk memastikan, benar nggak berita ini? Tabayun dulu, diklarifikasi dulu. Jangan-jangan hoax. Ya, ternyata setelah diselidiki teman-teman semuanya, betul. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy sedang berjalan menuju ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Para sahabat khawatir, nanti kalau kaum musyrikin menyerang kaum muslimin di Madinah, maka bagaimana kondisi kota Madinah? Kemudian Nabi Muhammad bersama sahabat berkumpul diskusi. Bagaimana caranya agar mereka tidak bisa menyerang kota Madinah. Akhirnya sepakat dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah agar kaum musyrikin Quraisy Mekah tidak berhasil masuk ke kota Madinah. Kaum muslimin bergotong royong membangun parit itu. Dan mereka bersembunyi, mempersiapkan diri di belakang parit untuk menghalau, mengantisipasi kaum musyrikin Quraisy masuk. Pada saat yang sama terdengar kabar Bani Quraisyah berkhianat. Mereka merencanakan menyerang kaum muslimin dari dalam. Kagetlah kaum muslimin. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau mengutus salah satu sahabat untuk mengecek kebenarannya. Benarkah Bani Quraisyah akan menyerang kaum muslimin dari dalam? Setelah dicek teman-teman, ternyata betul. Bani Quraisyah bahkan telah membuka pintu gerbangnya untuk masuk kaum musyrikin Quraisy Mekah. Tentunya ini mengancam keselamatan kaum muslimin di Madinah. Di tengah-tengah kehalutan para sahabat, kecemasan para sahabat, Nabi Muhammad pun menyampaikan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nabi memberikan ketenangan pada para kaum muslimin bahwa Allah lah satu-satunya pelindung. Allah lah yang akan menjaga kita. Teman-teman, apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa, Allah mendukung kaum muslimin. Tidak berapa lama, kaum musyrikin Quraisy yang berkemah di luar kota Madinah diterjang badai yang sangat dahsyat, memporak-porandakan kemah mereka, memporak-porandakan persediaan makanan mereka, dan akhirnya mereka mundur teratur meninggalkan pintu depan Madinah. Mereka mundur. Setelah mundur, kaum muslimin fokus pada Bani Quraisyah yang tadi berencana menyerang kaum muslim dari dalam. Maka Nabi Muhammad mengepung benteng Bani Quraisyah. Dan mereka pun akhirnya takluk dan menyerah pada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nabi Muhammad lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin Islam yang luar biasa. Tidak semena-mena. Nabi Muhammad mengutus satu hakim untuk memberikan keputusan yang adil buat Bani Quraisyah. Nah, teman-teman, Bani Quraisyah pun akhirnya menyesal dan bertobat. Pelajarannya apa teman-teman dari kisah ini? Pelajarannya adalah kalau kita sudah bersepakat, kita terikat perjanjian, kita sudah deal and deal, maka jangan berkhianat, jangan ingkar, ya, jangan berkhianat, jangan ingkar, tepati janji.
Itu ciri orang yang beriman. Jangan seperti Bani Quraisyah. Semoga kita semuanya jadi orang-orang yang seperti Rasulullah SAW, yang selalu menjaga janji dan juga akhlak yang baik. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama Azwadi Kamilah. Ramadan berkisah penuh hikmah dan berkah.